Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 17 bersama saya Dadi Ramadan. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen adalah TVR 17. Selengkapnya. Pemirsa, terkait maraknya perdagangan ilegal satwa liar, Komisi 4 DPR RI tekankan pentingnya peningkatan pengawasan, khususnya di wilayah Jawa Timur yang merupakan salah satu pusat lalu lintas perdagangan satwa liar terbesar di Indonesia. Merespon maraknya perdagangan ilegal satwa liar, Komisi 4 DPR RI menekankan pentingnya peningkatan pengawasan, khususnya di wilayah Jawa Timur, yang merupakan salah satu pusat lalu lintas perdagangan satwa liar terbesar di Indonesia. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Abdul Haris menyampaikan, berdasarkan laporan dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Jawa Timur, ratusan ribu satwa liar diperdagangkan setiap tahun, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Untuk itu, ia meminta pemerintah menangani masalah ini dengan serius. Di sisi lain, Abdul Haris mendorong penambahan tenaga pengawas serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, komunitas, dan NGO demi menjaga kelestarian satwa Indonesia. Dari diskusi tadi terbuka atau kita bisa mendapatkan gambaran bahwa memang tenaga atau SDM dari BKSDA itu sangat terbatas, amat sangat terbatas, sehingga menyebabkan ya terlalu banyak yang lolos. Kita prihatin lah, namun ya faktanya seperti itu dan mudah-mudahan nanti ke depan bisa dipikirkan bagaimana menambah SDM yang menekuni di bidang ini. Makanya tadi dengan melibatkan NGO, kemudian melibatkan para aktivis, penggemar, penangkar yang mereka peduli untuk kelestarian satwa-satwa yang ada di Indonesia. Komisi 4 DPR RI berkomitmen mendorong peningkatan kapasitas BKSDA dan memperkuat regulasi perlindungan satwa liar. Pengawasan yang lebih kuat diharapkan dapat menjaga kelestarian satwa Indonesia dan mencegah kepunahan spesies akibat perdagangan ilegal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komisi 6 DPR RI tekankan pentingnya kesiapan seluruh operator transportasi udara guna menghadapi lonjakan penumpang. Menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Komisi 6 DPR RI menekankan pentingnya kesiapan seluruh operator transportasi udara untuk menghadapi lonjakan penumpang. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid menjelaskan, seluruh operator penerbangan telah menyiapkan berbagai langkah antisipatif, antara lain melalui penambahan kapasitas angkut, penyesuaian jadwal penerbangan, serta penguatan pelayanan di bandara-bandara utama. Untuk memenuhi kebutuhan perjalanan masyarakat, maskapai penerbangan juga menambahkan ratusan ribu kursi. Selain itu, sejumlah operator memberikan diskon tiket sebesar 10 hingga 20% guna memberikan layanan penerbangan yang lebih terjangkau. Nurdin juga mendorong Angkasa Pura untuk mewajibkan penggunaan garba rata bagi seluruh maskapai. Penggunaan garba rata dinilai lebih efisien, aman, dan mempercepat proses naik turun penumpang dibandingkan tangga atau bus apron. Supaya kita bisa bicarakan langkah-langkah apa yang telah disiapkan oleh mereka, dan ternyata alhamdulillah dari hasil pertemuan ini baik Garuda, Citylink, Pelita, dan Angkasa Pura dan Injurnair itu telah menyiapkan sebuah program yang bisa antisipatif terhadap lonjakan penumpang menghadapi Natal dan Tahun Baru. Sudah, jadi misalnya Garuda, Pelita, dan RS sudah menyiapkan ratusan ribu kursi, bahkan juta kursi untuk mengangkut daripada penumpang yang akan menggunakan Garuda, Citylink maupun daripada layan batik dan penerbangan lainnya. Secara menyeluruh bahwa kesiapan daripada pengangkutan ini menghadapi Natal Tahun Baru ini itu telah dilakukan penyediaan dengan sangat baik. Nurdin Halid menekankan pentingnya koordinasi antar operator untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat selama Nataru, sehingga pelayanan penerbangan dapat berlangsung aman, tertib, dan nyaman. Dari Tangerang, Banten, Sanika Sembiring, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan BNN gelar sosialisasi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang guna melakukan deteksi dini penggunaan obat-obatan terlarang pada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN menggelar sosialisasi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang.
Dalam agenda tersebut, diadakan sesi tes urin guna melakukan deteksi dini penggunaan obat-obatan terlarang pada pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. PLT Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN, Yuki Ruhimat menyampaikan agenda rutin sosialisasi bahaya narkotika dan obat-obatan terlarang tersebut sesuai dengan amanat Inpres nomor 2 tahun 2020 yang menyebutkan seluruh kementerian lembaga dan pemerintah daerah harus melakukan deteksi dini melalui tes urin secara berkala. Seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus melakukan deteksi dini melalui tes urin secara berkala, sehingga memastikan semua PNS maupun CPNS maupun semua pegawai di seluruh kementerian dan lembaga ini terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan komitmen seluruh pegawai di lingkungan Setjen DPR RI untuk menjaga integritas dan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Indra menegaskan akan ada sanksi tegas bagi pegawai yang terdeteksi menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Ia berharap upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat mendukung kinerja pegawai dalam mendukung kinerja anggota Dewan. Jadi saya kira kami akan konsisten dengan pencegahan narkoba di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR, karena itu adalah bagian dari cara kami untuk terus mewujudkan kinerja teman-teman dalam hal dukungan kepada Dewan ya. Valdo dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, di tengah langit Sumatera yang masih menyimpan sisa pekat duka, DPR RI mengingatkan bahwa menjaga alam Indonesia bukan sekedar tanggung jawab, melainkan ikrar untuk menyelamatkan setiap makhluk hidup yang menggantungkan harapnya pada tanah ini. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kita membahas di Komisi 11 tentang penerimaan pajak. Ya, ada yang melintir di media sosial yang mengatakan bahwa DPR memaksa Menteri Keuangan untuk adanya pajak tambahan. Terkait dengan penerimaan pajak yang baru mencapai 70% dari target yang ditentukan, apa menurut Bapak yang menjadi kendala? Itu ada dua masalah besar. Yang pertama adalah penerapan Vortex. Ya. Vortex kan bermasalah. Yang kedua adalah restitusinya banyak sekali. Iklim bisnis itu harus lebih baik dong. Kalau iklim bisnis tidak lebih baik, siapa yang membayar pajak? Ya kan? Kalau tidak bayar pajak,
bagaimana pemerintah bisa punya uang. Hal-hal seperti apa Pak untuk tahun depan yang perlu diantisipasi oleh pemerintah? SP2DK ya, surat pemeriksaan pajak itu, kan ditujukan kepada orang-orang yang sudah patuh terhadap pajak. Yang para pengemplang pajak, ya, sampai sekarang belum dikejar, ada 200 katanya pengemplang besar. Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Dadina. Pemirsa, kembali di TVR 17, pemirsa, dari hutan yang terluka oleh penebangan, sungai yang mengalir membawa pilu hingga gunung yang menangis lewat longsor dan banjir bandang. Semua menjadi tanda bahwa alam tengah memanggil kita kembali kepada keseimbangan. Melalui suara DPR RI, ajakan ini mengalir sebagai seruan kebangsaan, menghentikan perusakan, kuatkan pengawasan dan pulihkan ruang hidup bersama agar Indonesia tetap berdiri sebagai rumah yang teduh, tempat seluruh kehidupan dapat tumbuh tanpa takut pada bencana yang kita buat sendiri. Dan kita simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Gelombang bencana alam yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara menyisakan luka mendalam bagi bangsa Indonesia. Banjir bandang, longsor, dan hujan ekstrim menyebabkan banyak korban jiwa, serta ada yang hilang tertimbun longsor, merusak rumah-rumah warga, memutus akses jalan, jembatan, serta memporak-porandakan aktivitas sosial dan ekonomi. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto mendesak Kementerian Kehutanan mengeluarkan kebijakan pemberhentian seluruh aktivitas penebangan hutan, baik yang dilakukan secara legal maupun ilegal. Desakan ini menyusul banyaknya praktik penebangan liar yang telah menimbulkan bencana alam di Sumatera. Bencana yang terjadi di Sumatera ini, intinya kami minta kepada Kementerian Kehutanan untuk menghentikan segala pemotongan pohon ilegal logging, baik legal maupun ilegal, yang
nyata-nyata merugikan masyarakat. Kita lihat sendiri pohon-pohon yang begitu besar, yang perlu puluhan tahun, ratusan tahun untuk sebesar itu dipotongin oleh orang-orang yang tidak punya perasaan gitu ya untuk potong itu, dan yang untung punya mereka sendiri, rakyat tidak mendapat keuntungan apa-apa dari pemotongan itu. Kita minta supaya kementerian untuk menghentikan ini, AMDAL-nya, jangan main kasih aja. Kami mendukung kementerian untuk menindak siapapun yang membuat kerusakan ini. Mendukung kementerian supaya ditindak dan tidak terjadi lagi, tidak hanya di 3 daerah yang dilanda bencana ini, tapi juga di seluruh Indonesia. Kemudian kami juga dari Komisi 4 akan membentuk panja alih fungsi lahan. Jadi untuk supaya bisa membahas lebih lanjut lagi apa-apa ke depannya yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Anggota Komisi 4 DPR RI Rahmat Saleh menekankan, penanganan lahan kritis harus dilakukan Kementerian Kehutanan, terutama di daerah-daerah yang memiliki potensi tinggi terjadinya bencana alam, dan melakukan evaluasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menyebabkan hilangnya pengendalian dan pengawasan terhadap pembalakan liar. Ini juga ada data lahan luas lahan kritis kita itu hampir 12,7 juta hektar, itu tahun 2024. Tentu kita juga ingin tahu nih apa ke depan langkah Pak Menteri untuk penanganan lahan kritis ini sehingga potensi dampak pada bencana alam seperti banjir yang longsor terjadi sekarang itu tidak terjadi lagi gitu ya. Di sisi lain, ada regulasi yang mungkin tidak putus dikisah di Komisi 4, termasuk dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan, itu yang menyebabkan juga terjadinya kurang kemampuan kita dalam pengendalian pembalakan hutan ini. Di sisi lain, anggota Komisi 10 DPR RI Abdul Fikri Fakih menjelaskan, mitigasi dipandang sebagai langkah penting untuk menurunkan risiko bencana di masa mendatang. Sementara adaptasi diperlukan agar masyarakat mampu menyesuaikan diri ketika bencana tidak dapat dihindari. Bentuk adaptasi tersebut mencakup penyesuaian desain bangunan, perbaikan sistem drainase, serta pengelolaan ruang wilayah yang selaras dengan karakter geografis daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 telah mengamanatkan penyusunan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS di setiap provinsi sebagai dasar penataan ruang. Ini saatnya kita betul-betul membuat kajian lingkungan hidup strategis supaya seimbang antara mungkin pemanfaatan lahan dengan pelestarian, karena undang-undangnya sendiri namanya Undang-Undang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Oleh karenanya ada perlindungan dan ada pelestarian. Mungkin ada pemanfaatan, tetapi berapa, sejauh mana kita memanfaatkan. Konsentrasi seluruh pemangku kepentingan dan BRIN sebagai lembaga riset nasional diharapkan mampu memastikan penanganan bencana tidak lagi bersifat reaktif, melainkan berbasis ilmu pengetahuan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan di masa mendatang. Pemirsa, pasca banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh, ratusan warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan.
Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acapkah hiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, kondisi di pengungsian saat ini mengalami keterbatasan air bersih, sanitasi, serta keterbatasan obat-obatan yang menjadi keluhan utama para pengungsi. Pengungsi mengalami berbagai penyakit pasca bencana, seperti gatal-gatal, diare, hingga ispa. Kondisi ini menuntut percepatan penanganan darurat serta koordinasi lintas sektor agar kebutuhan dasar korban bencana dapat terpenuhi. Lalu seperti apa kondisi terkini di pengungsian korban banjir bandang dan juga tanah longsor? Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari lokasi pengungsian di Desa Menasah Balek, Kabupaten Pidi Jaya, Provinsi Aceh. Pemirsa TVR, saat ini kami berada di salah satu pengungsian, tepatnya di Desa Menasah Balek, Kabupaten Pidi Jaya, yang mana ini merupakan salah satu sentral pengungsian dari akibat banjir bandang dan longsor yang terjadi pada akhir November kemarin. Nah, sekarang di belakang saya ini adalah kondisi saat ini di pengungsian dan seluruh warga berkumpul di sini, dan kami akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana situasi terkini yang ada di dalam. Dan tapi sudah hadir bersama saya salah satu warga dari Desa Menasah Balek, Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Fadli. Oh, Fadli, Pak. Pak, ini sudah berapa lama, Pak, warga? Ini sudah 15 hari lebih. 15 hari lebih. Dan berapa jumlah? Jumlah penduduk kami, jumlah yang tetap di Menasah Balek 1.807 orang. Sedangkan yang berdomisili di sini 233. Artinya kita udah punya penduduk di sini sekitar 1.945 orang. Pak, kemarin waktu pas kejadian banjir, gimana Pak kondisi yang terjadi di sini, Pak? Mungkin bisa diceritakan, Pak, kepada pemirsa. Ya, sejak saya sejarah ini bagi saya tidak pernah selagi melihat keadaan yang banjir ini berlumpur. Dulunya pernah ada, tapi lumpurnya cuma dibersihkan sehari cukup. Tapi kalau ini lumpurnya segitu panjang 1 meter. Dan istilahnya untuk salurannya sudah tutup dengan lumpur. Ya, jadi kondisinya sekarang masyarakat mau pulang bersihin tidak bisa karena airnya tidak bisa ada salurannya. Sehingga masyarakat udah apabila ada bantuan untuk beko, pembersihan saluran mungkin yang dikorek, sehingga masyarakat bisa kami arahkan untuk kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan rumahnya masing-masing. Itu yang harapan yang penting bagi kami. Pak, boleh kita lihat kondisi di dalam, Pak? Ya, silakan. Ini pemirsa, kita coba cek kondisi di dalam. Dan di sini cukup padat, Pak, ya? Ya, ini jumlah penduduk kita kalau Kecamatan Merdu kita yang paling ramai di sini. Kecamatan Merdu yang paling ramai di sini. Oh, di sini apa namanya? Dulunya apa ini, Pak, gedung ini? Ini masjid. Masjid ya? Masjid ini masih pembangunan gitu ya? Bukan, waktu gempa ini runtuh. Tapi sekarang masihlah swadaya masyarakat untuk bantuan masyarakat ini. Ya. Nah, sedangkan untuk itu belum ada pembangunan. Itu harapan juga, semoga untuk pemerintah pusat atau pemerintah bisa membangun kembali tempat masjid ini. Pemirsa TVR, ini merupakan kondisi terkini di pengungsian di salah satu di Pidi Jaya, dan pemirsa bisa lihat sendiri kondisinya
cukup padat dan banyak dihuni oleh para lansia ya yang sudah cukup usia lanjut, dan juga ada banyak sekali anak kecil yang tidur di sini ya, dan dengan kondisi yang seadanya. Ini menjadi satu keprihatinan tersendiri dan diharapkan seluruh bantuan proses evakuasi yang dilakukan bisa dilakukan secara tepat, terukur, dan tepat sasaran ya. Dan oh ya Pak, ini sebagian masyarakat sudah kembali ke rumah, melihat baju-bajunya untuk dicuci, dibersihkan. Oke. Oh ya Pak, terakhir Pak, apa yang dibutuhkan sekarang ini Pak yang sekiranya mendesak untuk Kami yang sangat mendesak ini itulah alat berat untuk menggali kembali saluran yang dangkal akibat lumpur banjir yang kemarin. Itu yang sifatnya kami penting, harapan sangat itu. Semoga pemerintah bisa membantu kami dalam hal pengorekan saluran supaya masyarakat ini bisa kembali ke rumah masing-masing. Itu yang harapan kami dari pemerintah desa ataupun masyarakat di sini. Bapak, terima kasih Pak telah berbincang dengan kami. Tentu kita semua berharap bahwa seluruh bantuan yang dibutuhkan kepada wilayah PD Jaya bisa segera dipenuhi, dan kami tentu berharap bantuan terhadap alat berat yang tadi disampaikan ya, itu sangat penting untuk membantu membersihkan lumpur yang saat ini masih cukup keras, dan tadi disampaikan bahwa warga kesulitan untuk membersihkan rumah pemirsa. Dan tentu ini menjadi perhatian kita semua, dan berharap akan ada percepatan akselerasi bantuan kepada wilayah ini, dan diharapkan warga bisa kembali normal kembali pemirsa. Dan demikian laporan dari kami di Kabupaten PD Jaya, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Nazia Sudirja. Terima kasih rekan Dadi dan selamat sore pemirsa. Kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Langsung saja pemirsa, pada berita pertama ini ada soroti impor susu 80%. Komisi 4 DPR RI desak pemerintah percepat swasembada nasional. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Komisi 4 DPR RI soroti tingginya ketergantungan Indonesia terhadap impor susu yang kini masih mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi ini mencerminkan lemahnya kemandirian sektor peternakan dalam negeri, sekaligus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera melakukan langkah konkret. DPR RI menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan beras, tetapi juga mencakup komoditas strategis lain seperti susu yang memiliki peran penting dalam pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak.
Melalui fungsi pengawasan, Komisi 4 DPR RI mendesak pemerintah mempercepat terwujudnya swasembada susu nasional dengan memperkuat peternak rakyat, meningkatkan kualitas bibit dan pakan, serta menjamin kepastian pasar bagi produk dalam negeri. DPR menilai tanpa kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, ketergantungan impor akan terus berulang dan merugikan peternak lokal. Oleh karena itu pemirsa, sinergi lintas kementerian dan keberpihakan nyata kepada peternak menjadi kunci untuk membangun kedaulatan pangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline pada media online hari ini, yaitu jangan ada mahasiswa perantau asal daerah bencana sampai DO, negara harus hadir. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. DPR RI menegaskan negara tidak boleh abai terhadap nasib mahasiswa perantau yang berasal dari daerah terdampak bencana. Dalam situasi darurat ketika keluarga kehilangan sumber penghidupan dan akses ekonomi terganggu, mahasiswa kerap berada pada posisi paling rentan. Ancaman drop out bukan sekadar persoalan akademik, melainkan persoalan keadilan sosial yang menuntut kehadiran negara untuk melindungi masa depan generasi muda. Melalui fungsi pengawasan dan juga legislasi, DPR RI mendorong pemerintah dan perguruan tinggi untuk memastikan tidak ada satupun mahasiswa perantau asal daerah bencana yang terpaksa berhenti kuliah akibat keterbatasan ekonomi. Skema bantuan pendidikan, relaksasi biaya UKT, hingga kebijakan akademik yang berpihak harus segera dihadirkan sebagai wujud empati dan tanggung jawab negara. DPR menegaskan di tengah duka dan juga pemulihan pasca bencana, pendidikan harus tetap menjadi jembatan harapan, bukan korban dari keadaan. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu soroti impor susu 80%. Komisi 4 DPR RI desak pemerintah percepat swasembada nasional, serta jangan ada mahasiswa perantau asal daerah bencana sampai DO, negara harus hadir. Sekian dari saya, Nazia Sudirja, kembali ke rekan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Dadi Ramadan beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Selamat sore.